Rekan-rekan media yang saya hormati, baru saja Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Tokyo pada hari ini tanggal 16 Desember 2023. Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Jepang ini adalah dalam rangka KTT perayaan 50 tahun ASEAN Jepang. Jadi besok pada tanggal 17 Desember Bapak Presiden akan memimpin bersama KTT ASEAN Jepang mengingat Indonesia masih memegang keketuaan ASEAN. Dan KTT ASEAN Jepang ini juga merupakan kegiatan besar terakhir keketuaan Indonesia di ASEAN. Sementara lusa 18 Desember, Presiden akan hadir dalam KTT AZEC atau Asia Zero Emission Community dan dilanjutkan dengan luncheon bersama dengan kalangan bisnis Jepang serta melakukan courtesy call ke Kaisar Jepang bersama para pemimpin ASEAN lainnya. Pertemuan bilateral dengan PM Jepang, kedua pemimpin menyambut baik selesainya perundingan substantif protokol perubahan IJPA, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Sebagaimana diketahui teman-teman, proses perundingan protokol perubahan ini memakan waktu yang cukup lama, sejak 2019. Saat ini tengah dilakukan proses legal scrubbing untuk penyamaan konteks bahasa hukum, dan setelah proses ini selesai akan dilakukan proses penerjemahan dan ratifikasi di parlemen sesuai prosedur masing-masing negara. Dengan adanya kesepakatan baru IJPA ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada kuartal pertama tahun 2024. Nah, dengan protokol perubahan IJPA ini, beberapa manfaat yang dapat diambil oleh Indonesia antara lain adanya perbaikan akses pasar Indonesia di Jepang, termasuk untuk eliminasi tarif produk perikanan olahan Indonesia, kemudian perluasan akses pasar perbankan, dan kerjasama New MIDEC atau Manufacturing Industrial Development Center yang dapat mendukung industri Indonesia menjadi basis produksi kawasan. Selain IJPA, beberapa hasil penting dari pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan PM Kishida. Pertama, terkait dengan MRT Jakarta. Terdapat satu langkah maju, yaitu adanya komitmen Jepang untuk kelanjutan pembangunan MRT jalur Timur Barat. Presiden juga mendorong agar pembangunan jalur Utara Selatan fase 2A dan 2B dapat selesai tepat waktu. Yang kedua, di dalam pertemuan tersebut membahas mengenai masalah transisi energi. Sebagai ko-inisiator Asia Zero Emission Community atau AZEC, Presiden menekankan pentingnya implementasi berbagai proyek prioritas termasuk pembangunan pembangkit listrik geothermal di Muara Laboh, kemudian proyek waste to energy di Legok Nangka, dan juga pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Isu ketiga yang dibahas, Presiden mengangkat pentingnya kerjasama mineral kritis dengan Jepang dan kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian penting rantai pasok baterai EV dunia. Keempat, disepakatinya dukungan Jepang yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi pulau terluar Indonesia termasuk untuk industri perikanan. Di dalam pertemuan, Presiden juga mengangkat isu Palestina, dan bagi Indonesia, tiga hal penting yang selalu ditekankan oleh Presiden. Pertama adalah pentingnya terus mengupayakan gencatan senjata secara permanen. Yang kedua, memastikan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, mendorong segera dimulainya proses damai untuk mencapai penyelesaian dua negara. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai hasil atau deliverables dari kunjungan bilateral ini, beberapa hal yang dapat di-highlight, yaitu pertama adanya hibah kapal patroli Jepang kepada Bakamla dengan nilai 9 miliar yen atau setara US dollar 63,3 juta kalau kita menghitungnya dengan kurs saat ini. Hibah kapal ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas kemaritiman, termasuk dari sisi penegakan hukum. Yang kedua, adanya pledge Jepang untuk mempercepat pembangunan MRT jalur Timur Barat dengan target groundbreaking Agustus 2024.